bahwa saya mendapatkan informasi tentang media ya. Saya baru buka-buka sebenarnya. Ternyata saudara saya ini yang cukup lama sudah nggak ketemu. Yang kedua adalah kesepakatan kami memutuskan bahwa batal akan saya kembalikan. Yang ketiga, rekening bank saya diminta. Bentar sedikit. Pada waktu pembatalan itu tidak melanjutkan penjualan, itu sebelum masuk ranah KPK ya? Belum, jauh, tahun 2020. Iya, jadi si KPK ini pada waktu itu tidak mau mengeluarkan surat. Ya, pernah. Akhirnya saya berinisiatif. Saya buatlah surat pernyataan ini, Pak. Pencemaran nama baik saya, rusaknya bisnis saya, orang tidak percaya dengan jadi saya. antum merasa dicemarkan nama baik. Banyak sekali. Usaha antum juga merasa terganggu ya kan? Stres saya, Ustaz. Kayaknya bisa stres saya. Membuka juga dong. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Garis Official yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun berada. Hari ini kembali saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tapi tamu ini memang sengaja saya undang, bukan karena kehadirannya dia yang langsung, tapi memang saya undang karena saya beberapa waktu yang lalu, mungkin udah sepekan ya, bahwa saya mendapatkan informasi tentang media ya. Saya baru buka-buka sebenarnya. Ternyata saudara saya ini yang cukup lama sudah nggak ketemu, ternyata terkenal di media. Tapi terkenalnya ada urusan dengan KPK. Ya. Padahal saya tahu beliau bukan pejabat pemerintahan, bukan pejabat apapun ya, publik gitu ya. Tahu-tahu kok urusan dengan KPK. Yang saya tahu memang beliau itu lagi berjuang untuk menjual usaha air mineralnya, asetnya ya. Tapi terus terang apa yang terjadi? Makanya saya langsung komunikasi beberapa waktu kemarin. Terus alhamdulillah beliau datang ingin menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi. Makanya saya langsung ingin fokus kepada beliau untuk menjelaskan apa sebetulnya terjadi. Pak Subarkah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ikut bersedih apa yang terjadi dari antum. Subhanallah. Sebenarnya saya merasakan nggak mungkin lah antum berurusan dengan KPK karena mohon maaf ya, apa yang antum lakukan itu saya paham banget gitu, kerjanya apa dan sebagainya. Tahu-tahu kok berhubungan dengan KPK yang orang sebagian besar orang kalau bisa jangan berhubungan dengan KPK, iya kan? Tapi kok antum berani-beraninya? Coba ceritakan dah apa yang terjadi sebetulnya. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillah. Jadi begini Ustaz, saya itu punya aset usaha saya itu di Bogor. Jadi 2019 istri saya yang pertama masih ada, itu kami sepakat untuk dijual Ustaz. Kami jual, akhirnya 2020 barulah dapat kami pembeli. Saya nggak kenal pembeli itu. Ada mediator lah yang menemukan. Singkat katanya dia sepakat dengan harga yang mau diambil. Dia bayarlah kepada saya DP. Jadi DP itu berlangsung 3 kali, sejumlah total 15 M. Nah dari situ perjalanannya kita sepakat untuk segera ditindaklanjuti, dilakukan ke PPAT. Namun beliau sibuk. Nah, sejumlah uang itu diterima kira-kira hampir 10 hari kemudian, dia batalkan transaksi itu. Nah, lalu transaksi itu dibatalkan, saya bilang ya kalau batal uangmu hilang. Nah, bisa saya bilang. Tapi saya tahu itu uang besar. Akhirnya saya ajak dia berdamai, udah gini aja Pak, kalau Bapak mau uangnya kembali lagi, dengan syarat kita sama-sama jual pabrik saya. Akhir katanya kita sepakat. Tanda tangan tuh Ustaz, tanggal 1 Mei 2020, tanda tangan mensepakati uang saya kembalikan bila mana Pak usaha lahan aset saya itu terjual laku. Selesai perjalanannya kami berupaya menjual, qadarullah belum selesai, nggak laku-laku. Kira-kira akhir 2023 itu dia diaudit sama KPK. Dalam bisnis dia, yang saya nggak pernah kenal orang ini, saya tidak pernah tahu. Nah, di 2024-nya saya dipanggil untuk ikut sebagai saksi. Nah, disitulah mulai awal kalimatnya diviralkan nama saya sama KPK. Bahwa KPK berhasil mendapatkan informasi dana aliran korupsi APD dari 3 pengusaha swasta. Salah satunya nama saya disebut, nama PT saya. Perjalanan saya menjual itu, para pembeli itu membuka digital print saya, nama saya disebut mereka segala macam, dengan ketahuan.
pembeli batal nggak mau beli dikarenakan ada persoalan kasus KPK. Saya jelaskan, saya di sini sebagai saksi, Pak, bukan sebagai tersangka. Dan tanahnya tidak apa-apa, sertifikat di tangan saya. Nah, perjalanan itu dalam sidang berkali-kali, saya sebelumnya paralel saya konsultasi kepada sahabat-sahabat lawyer karena saya kan bukan hukum bidang saya. Saya minta tolong informasi karena saya mengajukan kepada KPK untuk pendampingan saya dalam waktu pemeriksaan ada lawyer atau badan hukum mendampingi saya. Saya nggak dikasih. Alasan saya bukan tersangka, tapi hanya sebagai saksi. Oke, baiklah. Karena saya sudah khawatir akan mengambil aset saya ini. Nah, kenyataannya benar KPK menyatakan aset itu mau dirampas. Akhirnya saya berkomunikasi sama para lawyer-lawyer memberikan informasi. Mereka mengatakan aset itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Karena KPK sudah mempunyai 3 barang bukti yang mereka cukup untuk kendalikan. Pertama, saya mempunyai surat kesepakatan kami berdua, minutes of meeting lah begitu ya, berdua di bawah under table, tidak notaris tapi masih tanda tangan material gitu ya. Menyatakan poin-poin apa saja, kesepakatan apa kami saja itu. Kesepakatan ada itu diambil. Yang kedua adalah kesepakatan kami memutuskan bahwa batal akan saya kembalikan. Yang ketiga, rekening bank saya diminta. Bentar sedikit. Pada waktu pembatalan itu tidak melanjutkan penjualan, itu sebelum masuk ranah KPK ya? Belum, jauh. Tahun 2020. Yang terpenting, 2020 kejadian pembatalan. Nah, dia di KPK kan tuh 2024. Akhir 23-24. Jadi transaksi pembelian maupun transaksi pembatalan itu sebelum ada KPK lah. Jauh belum ada. Nah, karena saya nggak tahu, dia pun menyatakan juga nggak tahu. Nah, akhirnya dalam pemeriksaan KPK itu saya diminta untuk menyerahkan sertifikat tanah. Karena berdasarkan hasil konsultasi saya kepada para lawyer teman-teman ahli hukum, tanahmu tidak bisa dijadikan barang bukti. Karena apa? Kalian tidak pernah ke notaris untuk balik nama atau PPAT atau PPAJ atau PAJB segala macam, tidak ada. Kedua, ini pure jual beli yang tadi dibatalkan, terus itu terjadilah hutang piutang. Kamu kembalikan yang kesepakatanmu. Dan sudah selesai itu nggak apa. Tapi padahal kalau menurut yang antum sampaikan, ini DP dimanapun. Ya. Kalau sudah DP kan tidak punya kewajiban untuk membalikan kan. Ya. Tapi karena antum punya niat baik, karena uang itu besar, maka antum dalam surat itu akan mengembalikan manakala pabrik laku. Memang dari awal sudah niat untuk dijual. Udah sepakat. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya tahan saya ini di aset dijual ini bukan karena perkara dia ditangkap. Karena memang kebutuhan pribadi lah, iya kan? Iya, perjalanan itu lanjut. Saya tidak akan memberikan aset. Nah, KPK maksa saya untuk menyerahkan, saya tetap tidak lakukan. Akhirnya adalah persidangan di Tipikor. Saya juga sampaikan, saya ini. Jadi antum sebagai saksi tuh waktu saksi, datang. Saksi datang. Saya kan orang yang baik untuk menunjukkan kebaikan. Di undangan tidak pernah saya ignore, saya datang. Saya bilang, ini pembeli sudah banyak. Calon pembeli ya? Iya, calon pembeli banyak. Batal karena mereka melihat di media. Ada urusan masih dengan KPK. Saya sudah datang ke KPK menyampaikan, tolong saya supaya lahan bisa terjual, keluarkan surat statement letters menyatakan atau surat pernyataan bahwa saya tidak bersalah, lahan itu sudah dijual, tidak ada tuntutan di kemudian hari lah gitu. Sehingga segera kalau sudah terbayar bisa melunasi. Ya. Jadi si KPK ini pada waktu itu tidak mau mengeluarkan surat. Ya, akhirnya saya berinisiatif. Saya buatlah surat pernyataan ini, Pak. Apa tuh? Notarial. Oh, notarial. Ya, saya berikan kepada KPK. Saya menyatakan, saya Subarkah pribadi bertekad baik memberikan pernyataan tertulis kepada KPK. Saya jamin uang itu kembali asal lahan saya itu laku, ya kan? Dan ini suratnya. Tapi keluarkan surat pernyataan. Yang kedua, itu take down berita-berita media itu. Supaya saya tidak jadinya. Ini sekarang terjadi adalah apa? Pencemaran nama baik saya. Rusaknya bisnis saya, orang tidak percaya dengan saya. Jadi antum merasa dicemarkan nama baik? Banyak sekali. Usaha antum juga merasa terganggu ya kan? Stres saya, Ustaz. Kayaknya bisa stres saya. Membuka juga dong. Akhirnya gimana? Terus? KPK tidak memberi saya surat itu, tapi ini saya serahkan kepada KPK. Baru kemudian ada sidang Tipikor. Nah, dalam sidang Tipikor itu saya sampaikan semua. Dan selesai sidang Tipikor, baru sekali saya diundang, saya tidak pernah diundang dan tidak pernah dikabar apa tiba-tiba nyatakan bahwa
aset saya menjadi rampasan negara untuk dijual, dilelang. Loh, bagaimana ceritanya? Padahal aset antum itu berapa harganya? Ya, itu dia besar, Ustaz. Angkanya itu 70-an M ya. Iya, kalau itu kan hanya 15 ya? Ya. Oke. Nah, akhirnya saya bilang tidak bisa. Saya tidak mau, saya tidak terima. Didatangilah saya ke rumah sama beberapa tim KPK untuk menyatakan ini surat. Memang dalam hal ini saya agak lega katanya, kalau Bapak bisa menyatakan uang di depan sebelum perjanjian pelelangan, kami tutup perkara ini. Bayar 15. Saya bilang saya tidak bisa, nggak punya duit. Kecuali pembeli. Ini pembeli ada, cuma nggak mau mereka. Sekarang mana ayam sama telur? Artinya begini, si pembeli mau beli, tapi jaminan saya apa? Ini ada tertahan sama KPK. KPK menyatakan apa? Nggak ada surat pernyataan bahwa saya benar. Nggak ada secara tertulis. Jadi orang-orang itu pada bingung. Ini Bapak, semua orang menyatakan, kok aneh ya Pak katanya. Bapak tidak punya urusan dengan koruptor, tapi aset Bapak disita, dilelang. Ini ada hal satu mungkin kesalahpahaman atau dudukan dalam soal hukum. Saya jadi bingung, Ustaz. Jadi bagaimana caranya? Saya mungkin ini berkali-kali saya coba ke KPK. Pak, tolong saya setelah ke Tipikor ya. Ini datang lagi nih Pak nih. Datang lagi nih pembeli barang. Batal. Mau sampai kapan ini saya bilang? Saya tidak mau dan tidak rela dan saya tidak ridho barang saya pakai dijual dengan cara lelang. Ya kalau lelang kan pasti harganya seenaknya lah. Bukan soal yang gitu juga, itu mencederai saya. Iya. Saya dizolimi. Kenapa? Saya bisa jual sebenarnya barang ini, tapi nggak bisa terjual gara-gara kalimat itu tadi saja. Nah, sekarang berikan saya surat saja. Saya bilang begitu. Untuk saya menjadi kejelasan bisa jual. Untuk meyakinkan calon pembeli bahwa ini tidak ada kasus berikutnya lah. Ada. Nah, akhirnya KPK hanya bicara urusan verbal. Antara uang yang tadi itu urusan Pak Subarka. Gitu verbalnya adalah begini kata KPK. Panggil mereka atau panggil kami akan menemui calon pembeli untuk kami jelaskan. Tahu nggak? Semua orang menolak bertemu sama KPK. Walaupun telepon, saya bilang suatu ketika ngomong sama satu notarial, saya bilang begini, Pak Ibu sebentar ya, saya mau telepon KPK biar Bapak Ibu paham bahwa tidak ada masalah. Langsung tiga-tiga serang. Oh jangan, tiga-tiga tuh begitu. Iya, karena memang orang-orang kok begitu amat sama KPK nggak mau ketemu, padahal kita nggak ada masalah. Nah, ini yang menjegal atau menggagalkan saya mentransaksi menjual. Sehingga kewajiban dalam tanda petik mau bayar itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. Sekarang maunya diapakan? Saya nggak boleh dizolimi, saya nggak tahu apa-apa. Karena saya sudah tahu aja sama KPK jelaskan. Dari titik mana Anda mengatakan bahwa saya Kang Yam Satrio? Nggak bisa. Kenapa? Saya sejak lahir 13 Agustus 64 sampai tanggal 9 April 2020 kalau kita transaksi. Sebelum itu saya belum pernah ketemu sama manusia ini. Tidak kenal sama sekali. Tahu-tahu ada kasus hukum. Iya, ya terakhir kan setelah kami damai. Setelah damai baru terjadi ya dibongkar. Iya. Gitu. Itu proses kan. Pembatalan dia itu saya nggak tahu ada apa masalahnya, nggak tahu. Dia juga saya nggak mampu bayar selesai. Saya nggak tahu. Gitu loh Pak Ustaz. Jadi artinya saya sekarang berharap bahwa KPK orang-orang itu memberikan keputusan dan memudahkan saya semua take down. Terakhir lagi Ustaz, parahnya apa? Diviralkan. Ada video. Ya waktu penggerbekan kantung tuh? Bukan, video aset saya divideokan, mau dijual, lelang. Kan itu menjatuhkan lagi. Ya, itu mempersulit. Ini kezoliman, bagi saya zolim. Karena apa? Saya tidak tahu dan saya mampu menjual. Perkaranya adalah orang nggak mau beli, nggak ada surat penyerangan bahwa tidak bersalah, dan silakan dijual itu nggak ada. Tapi terakhir, kepala jaksanya KPK memberi surat, ada pernyataan saja. Ya kan? Tetap masih orang itu masih kurang kuat katanya. Ini batal lagi 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak terima dan saya tidak ridho. Yang anehnya lagi, pada waktu diputuskan itu bahwa saya dijadikan aset itu tidak dapat surat saya, Ustaz. Jadi antum itu ikut sidang sekali ke Tipikor. Jadi waktu keputusan berikutnya tidak pernah tahu. Tidak ada. Dan pada waktu hasil keputusan pun tidak tahu. Tidak tahu. Tahu-tahu datang untuk merampas nih. Iya. Pemberitahuan nggak? Nggak ada. Tahu-tahu datang aja. Dia datang ke rumah. Waduh, ini bagaimana? Nah, setelah itu mereka masang tanda dirampas tanah di saya rumah itu, di pabrik di lokasi itu. Nah, terus itu di lokasi terus lagi ada ini apa namanya? Datanglah badan appraisal KPK NL yang salah itu. Iya. Ketemu sama saya. Itu pada pelelangan itu. Selesai itu tiba-tiba keluar berita dilelang tanggal sekian. Angkanya 60 M. Saya kaget. Ini kan angka 5 tahun yang lalu.
saya nggak akan terima. Gitu. Sekarang sudah banyak makin utang, usaha saya nggak jalan, bisnis babak belur, rusak segala macam. Karena mau jalan juga ada kasus ini kan. Nilai asetnya makin tinggi, nggak mesti begini, saya bilang. Itu pun saya tidak pernah kabarin. Saya ngeluarin harga segini gimana Pak, atau gimana. Oke, mereka punya hak memutuskan sesuatu. Tapi kalau ini misalnya jatuh harganya lebih rendah, menzolimi saya. Karena apa? Saya mampu menjual harga lebih tinggi. Ya. Bisa dan ada calonnya. Dan banyak. Calon pembelinya itu. Banyak calon pembelinya. Jadi saya tidak akan rela kalau lahan aset saya ini dijual dengan secara lelang. Saya tidak rela. Tapi antum sudah mencoba dengan apa ya istilahnya kasus hukum di bagaimana nih? Ya saya sudah serahkan sama saya punya sekarang sudah pengacara lawyer sekarang ya untuk mengatakan janganlah dilelang. Ini ada suatu hal kesalahan bagaimana kalau menurut lawyer kita menjelaskan bahwa itu ada kesalahan secara hukum yang harus diprosesnya salah gitulah. Allahu a'lam, kita tinggal nunggu. Kemarin sudah ada 1 kali sidang di pengadilan, gugatan kami, tapi KPK nggak datang. Ya, sahabat Garis Official, ini kita sudah dalam awal pembicaraan sampai terakhir tadi menjelaskan apa yang terjadi pada sahabat saya, Pak Subarkah ya. Di mana dia merasa terdolimi. Dia tidak tahu menahu tentang urusan asetnya awalnya karena sebagai seorang mau menjual, kemudian ada pembelinya tidak tahu kenal ya, yang ada mediator. Ujung-ujungnya dia terlibat. Dilibatkan ya. Pak Subarkah dilibatkan jadi saksi. Oke, ada itikat baik. Tapi kok itikat baik ini justru disalahgunakan. Baik saya justru sebenarnya dijegal gitu loh. Nah ini apa maunya ya kan? Ini bisa nanti sahabat Garis Official bisa memberikan komentar ya kan. Kalau perlu ya kita menyampaikanlah apa yang harusnya dilakukan Pak Subarkah dan lawyernya ini. Mungkin sudah ada cara-caranya tapi paling tidak hati nurani para penyidik dan sebagainya bisa memahami kondisinya agar apa urusannya segera selesai. Kalau misalnya itu sudah dikeluarkan dari dulu Ustaz, dari KPK waktu masa apa namanya itu pemeriksaan udah laku. Ya, mungkin begini saja. Selesai Pak Subarkah, apapun yang terjadi ini ada hikmahnya. Ada hikmah, prosesnya. Mungkin Pak Subarkah harus lebih sabar lagi. Lebih sabar, tapi saya nggak akan ridho kalau dilihat. Saya nggak akan ridho, demi Allah saya nggak ridho, karena saya nggak salah. Karena sampai lelang itu berarti saya dianggap orang saya bersalah. Betul. Makanya ini jangan sampai terjadi apa namanya pelelangan. Makanya betul hari ini alhamdulillah Pak Subarkah bisa hadir ke rumah saya. Ya kan? Terus kita berbincang-bincang tentang hal ini. Dan ini mudah-mudahan untuk meluruskan apa yang antum dengar dari orang berita-berita macam-macam. Karena saya punya sahabat yang saya tahu antum nggak bakalan melakukan hal yang tercela lah dalam pilihan saya. Tapi tahu-tahu viral. Mau mati saya juga sebentar lagi. Tahu-tahu viral Pak Subarkah berurusan dengan KPK. Urusannya begini-begini, makanya saya ingin mendengarkan penjelasan langsung dari antum. Bagus, tabayun yang baik. Khawatir. Jangan seperti partner bisnis saya, nggak tahu gimana memutuskan cetak-cetak putus gitu ya. Tidak mau mendengar penjelasan. Ya karena itu tadi dia ketakutan. Ada tulisan KPK siapa orang pastinya takut. Nah, jadi artinya dengan tanpa sengaja dengan keadaan kondisi ada urusan KPK ini semua orang menilai saya negatif terus bisnis saya mati semua. Akhirnya apa? Orang lain sebagai mediator menjual kan akhirnya rezekinya pun terhalangi. Nah, itulah. Makanya yang antum efeknya banyak gitu ngefeknya. Betul. Ya mudah-mudahan lah apa ya perbincangan ini bisa didengar oleh siapapun yang mempunyai wewenang kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Ya sehingga keputusan yang terbaik yang sesuai dengan harapan dari Pak Subarkah pastinya. Amin. Semua urusan selesai lah gitu kan. Bisnisnya jalan lagi. Kenapa? Di belakang beliau ada anak dan istri. Yang pastinya ibunya juga masih usia berapa sekarang ibunya? Ibu saya 86. Ya insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan kebaikan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dukungan dari para netizen dan dari sahabat Garis Official semuanya. Terima kasih Pak Subarkah sudah menjelaskan sakwa sangka yang terjadi pada pemikiran saya terhadap antum. Saya minta maaf. Nggak masalah, Ustaz. Ya, karena memang lama nggak ketemu. Iya, Ustaz. Ya kan tahunya ternyata antum sedang berjuang begitu hebat. Ya mudah-mudahan perjuangan ini bukan hanya sendirian. Iya, kita sama-sama. Stres juga, Ustaz. Walaupun kita tersangka, stres juga. Ya, tapi kan tadi ekonomi terputus semua. Rusak. Ya, kan semuanya kan. Ya, baik. Saya kira itu saja, sahabat Garis Official dimanapun berada. Sekali lagi hari ini memang spesial banget ini pembicaraannya. Ya, tapi hal inilah yang mungkin menjadi peluang kita untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Sukses. Amin. Insyaallah.